Halo guys, gue Rayhan. Di sini gue akan mereview film Petualangan Sherina 2. Akhirnya setelah sekian lama kembali juga film drama musikal di Indonesia. Lantas apakah film ini overrated karena banyak sekali penggemarnya atau memang suadit itu dan sebagus itu? Jangan lama-lama, kita masuk ke pembahasannya. Check it out. Sebelum lanjut kita lihat dulu trailernya. Pokoknya pastiin, jangan sampai telat ntar jam 2 kita bahas materi Davos buat kita presentasiin ke Pak Ilyas. World Economic Forum. Buat gua yang penting kita ke Swiss. Ada perubahan penugasan. Kamu akan melakukan peliputan eksklusif di Kalimantan. Apa kabar, Sher? Selamat datang di Okal, jurnalis terbaik Next TV, Sherina M. Darmawan. Ternyata. Tapi udah. Merit. Cie, reuni nih. Dulu ku punya sahabat, dia sangat senang berdebat. Dengarlah kawan, laganya kayak jagoan. Apa salahnya sih senang debat? Kita selalu bersama, dari kecil sampai remaja. Atih kapan dapat hadiahnya, Beb? India November kontak, barang sudah di tangan kami. Pak Sadam, saya menemukan Hilda pingsan dan saya tidak menemukan Sayu, Pak. Pastikan kalian bersembunyi di tempat yang udah disepakati. Kapankah datang hadiah istimewa, satu langkah yang eksotis? Oh sungguh pantangku kalau wibawa, aku harus paling fantastis. Ini masalah reputasi dan soal eksistensi tak bisa ditoleransi. Agar lampaui ekspektasi, satu langkah itu harus Koleksi. mengalami bintang-bintang menanti yang akan datang bersama mengenang. Walau hanya memandang, Walau masa tak terulang, petualangan selanjutnya dengan 23 tahun yang lalu, sejak film pertamanya Petualangan Sherina dan karakter Sherina M. Darmawan yang diperankan oleh Sherina Munaf dan Sadam Ardiwilaga yang diperankan oleh Darby Romero. Berpisah sekian lamanya, dan siapa sangka, setelah 23 tahun, Sherina M. Darmawan bertumbuh dewasa menjadi seorang jurnalis yang terbaik di salah satu stasiun TV, yang pada awalnya dia mendapatkan tugas dinas ke Davos yang berada di Swiss. Namun dengan tiba-tiba, oleh atasannya Sherina, dia dipindah tugaskan untuk meliput pelepasan orangutan di Kalimantan. Dengan teman satu timnya yaitu Aryo yang diperankan oleh Ardit Erwanda yang merupakan seorang kameramen Sherina. Setelah sampai di kantor konservasi orangutannya, Sherina bertemu dengan teman masa kecilnya yang telah lama tidak bertemu dan tidak berkomunikasi selama bertahun-tahun dengannya, yaitu Sadam Ardiwilaga, yang sekarang dia menjadi seorang manajer program di sebuah lembaga konservasi orangutan di Kalimantan. Kegiatan pelepasan orangutan itu menuai hambatan ketika anak orangutan bernama Sayu itu dicuri oleh komplotan penjahat yang bernama Dedi, yang diperankan oleh Randi Danista. Dedi juga merupakan seorang suruhan dari pasangan kaya raya yaitu Shailendra yang diperankan oleh Chandra Satria dan Ratih yang diperankan oleh Isyana Sarasvati. udah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra, gadis Bogor paling menor. Kau tak perlu sanksi, mereka semua jadi saksi. Apalah diriku tanpa Ratih Shailendra sang meteor. Oh mi amor. Duh, capek juga ya dari tadi ngomong. Sekarang giliran teman aku yang akan menjelaskan penjelasan selanjutnya. Check it out. Wih. Film ini diproduseri oleh Mira Lesmana dan disutradarai oleh Riri Riza, salah satu paketan antara produser dan sutradara, karena mereka sering membuat film berdua. Naskah film ini dikerjakan oleh Jujur Prananto,
Mira Lesmana, Riri Riza, dan kakak dari Sherina Munaf, yaitu Virania Munaf. Sherina Munaf juga di film ini menjadi music director dengan memiliki 8 lagu, 7 lagu baru dan lagu 1 aransemen ulang dari lagu Jagoan. Kalau saya sebutin ke-8 lagunya, itu ada Menikmati Hariku by Sherina Munaf, Nostalgia Bersama by Derby Romero dan Sherina Munaf, Sayu by Sherina Munaf dan Derby Romero, Hadiah Istimewa by Isyana Saraswati dan Chandra Satria, Mengenang Bintang by Sherina Munaf dan Derby Romero, Terlalu Gegabah by Sherina Munaf, Hari Kita Berdua by Sherina Munaf, dan lagu Melihat Lebih Dekat by Yura Yunita. Setelah saya baca, komen-komen di beberapa platform ada 3 yang saya jadikan poin. Yang pertama, ya mungkin anak-anak zaman sekarang, Gen Z bilang tidak relate dengan film ini, meskipun saya juga Gen Z TPI, saya relate. Soalnya ketika masih kecil, saya juga sudah nonton film ini di TV dan kaset. Mungkin bukan film ini, tetapi genre film yang tidak masuk ke anak Gen Z, yang biasa mereka kalau mau sing along, ya di konser bukan di dalam film. Yang kedua, plot filmnya yang kurang cocok dengan isu di Indonesia. Dan yang ketiga, si antagonisnya kurang greget, anyep tidak seperti antagonis di pikiran orang-orang. Prosya setiap orang memiliki pandangan berbeda-beda, akan tetapi I love this movie so much, definisi film yang dibuat dengan cinta dan perasaan kehangatannya terasa. Bukan hanya menjual nostalgia aja, tetapi film ini se-magic itu. Ini bukan soal musicalnya doang, tapi hampir semua elemen gokil abis. Film yang berhasil mengaduk-aduk emosi dan membangkitkan memori masa kecil kita, Sherina dan Derby, itu seperti Romeo Juliet. Ya, meskipun awalnya bukan dipasangkan sebagai pasangan, tetapi sahabat. Tapi chemistry-nya itu fenomenal. Bahkan sampai 23 tahun dari awal film itu pun masih banyak penggemar mereka berdua. Bahkan sampai masuk ke dunia asli mereka di shipper kan? Yang padahal Derby sudah menikah dan Sherina pun sudah menikah. Meskipun tidak selucu saat kecil, tapi feel Sherina dan Saddam itu berbeda saat sudah dewasa. Kek, nikah nggak sih? Sherina sama Saddam, seenggaknya di dunia asli, kalian sudah punya kehidupan masing-masing. At least Sherina Saddam sesuai ekspektasi kita dong. Dan juga pemilihan filiannya. The one and only pelawak berkedok penyanyi Isyana Sarasvati. Di mana ada dia scene apapun itu jadi kocak abis hahaha. Even karakter ini jadi jahat banget, tetap aja masih ada jiwa Isyana di sana yang tetap aja lucu gitu. Urusan development karakter semua udah oke, kecuali para filian, terutama si komplotan pencuri itu. Semua lagu-lagu bagus, keren, elegan, dan seperti lagu Disney. Sebelum nonton, saya udah dengerin full album di Spotify, nonton sambil sing along itu experience yang berbeda dan menyenangkan bro. Head off buat semua pemain dan orang di balik layar, produser, sutradara, dan lain-lain yang sudah mati-matian dalam produksi film ini. Head off untuk kalian semua. Skor film dariku 10/10 untuk semua elemen dan rasa nostalgia masa kecilku yang emas ini. Nontonlah, kurangi kampungannya kalau film musikal dibilang norak. Film drama, musikal itu another level guys. Seperti La La Land, The Greatest Showman, dan film-film Disney. Itu keren-keren semua woy.